Pernah gak sih kalian tuh bingung banget sama penjelasan guru atau dosen kalian, kayak dia tuh deskripsiin sesuatu tapi tuh membingungkan gitu. Misalnya nih ya, POV-nya guru kalian menjelaskan bentuk bumi secara verbal atau lisannya. Contohnya nih, bentuk bumi kira-kira menyerupai sferoid pepat, bola yang bentuknya tatakan pipi di sepanjang sumbu dari kutub ke kutub, bla 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 bla. Nah, kalau penjelasan guru kalian kayak gitu, yakin gak sih kalian pada ngerti? Enggak kan? Nah, pasti kalian pada pasang wajah bingung. Bingung bayanginnya kayak gimana, bentuk sferoid pepat itu seperti apa, kutub itu bagian mana, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kegunaan media dalam pembelajaran. Untuk pengertiannya sendiri, secara etimologis, media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan secara istilah, mengacu pada sesuatu yang digunakan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk berkomunikasi. Dalam konteks pembelajaran sendiri, dijelaskan dalam Jamara tahun 2002 bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran, di mana media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup dan tidak monoton, tentunya dan dengan tidak membosankan. Berikut merupakan fungsi media dalam pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi lebih konkret. Selanjutnya, coba deh kalian bayangin kalau seorang guru datang ke kelas lalu bicara terkait materi, menjelaskan pengertian, jenis, dan bentuk binatang, katakanlah nih ya, dinosaurus. Dan guru tersebut hanya menjelaskan dengan bahasa atau lisannya bahwa bentuk dinosaurus tuh seperti ini, jenisnya banyak dan punah karena meteor jatuh. Dan katakanlah bahwa kalian paham akan penjelasannya. Namun, jika pembelajaran diadakan dengan model itu secara terus-menerus, tentu akan membosankan, bukan? Kalau belajar tuh bawaannya lesu, gak asik, dan gak seru deh pokoknya. Nah, di saat seperti itulah media pembelajaran harus diselipkan, karena fungsi media pembelajaran juga untuk keempat, memberikan stimulus dan rangsangan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Kelima, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik hingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Dan terakhir, yaitu penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif daripada peserta didik. Nah, poin yang berikutnya yaitu kita akan mengenal jenis media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu media visual, yang merupakan jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran ini tergantung pada kemampuan penglihatan peserta didik. Contohnya, media cetak seperti buku, modul, jurnal, poster, dan peta. Kemudian model seperti globe, bumi, dan miniatur. Juga media realitas alam sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu media audio. Media ini merupakan jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengar peserta didik. Pesan dan informasi yang diterimanya hanyalah berupa pesan verbal seperti bahasa lisan, dan pesan nonverbal lainnya dalam bentuk bunyi-bunyian, musik, dan bunyi tiruan. Nah, yang terakhir adalah media audio visual.
Media ini adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan sekaligus indera pendengaran dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan ataupun pendengaran peserta didik. Sebagai contoh adalah film, program TV, dan video. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi kita pada hari ini, yaitu media dalam pembelajaran dalam perkembangan kurikulum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.